Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Menduga ada kecurangan penerimaan staf Panwascam, warga lapor ke Bawaslu Padang Pariaman. Warga Darmasraya antre cairkan dana bantuan sosial langsung tunai. Warga Mentawai kini mulai aktif geluti pertanian. Ratusan warga dari Serikat Petani Indonesia Cabang Pasaman Barat berunjuk rasa. Sambil membentangkan spanduk tuntutan, warga berjalan kaki dari depan Masjid Agung menuju kantor Bupati. Aksi ini mendapat pengawalan polisi. Meski diguyur hujan, mereka tetap berorasi dan menyampaikan tuntutan di teras kantor Bupati. Warga mendesak Bupati selaku Ketua Umum Gugus Tugas Reformasi Agraria Pasaman Barat segera melaksanakan reforma agraria sejati untuk memenuhi hak asasi petani. Selain itu, warga menolak perpanjangan hak guna usaha perusahaan yang bersengketa dengan petani, serta meminta gugus tugas segera menyelesaikan konflik agraria yang dialami oleh SPI Basis Batang Lambau, SPI Basis Ayagadang, SPI Basis Kapa, SPI Basis Gunung Bungkuk, dan SPI Basis Lubuk Bontar. Ada 9 tuntutan yang disampaikan kepada Bupati, namun pertemuan tidak ada yang disepakati. Mendesak Bupati untuk segerakan melaksanakan reforma agraria, berdasarkan peraturan Presiden, ya, ada undang-undang pokok agraria, bagaimana Bupati harus bisa mengeluarkan, menetapkan tanah konflik itu menjadi tanah tora ya, yang bisa di SK-kan oleh Bupati untuk menjadi tanah objek reforma agraria. Hasil beberapa tadi pertemuan dengan Bupati tidak ada kesepakatan. Bupati mengatakan permasalahan tanah di Pasaman Barat sudah lama, namun ia akan berusaha menyelesaikannya. Selain itu, Bupati juga meminta dukungan dari masyarakat. Urusan pertanahan ini sudah lama, Bapak dan Ibu, bukan ketika saya jadi Bupati. Sudah lama ini, sudah kita urus, sudah 2 terselesaikan oleh saya, Bapak dan Ibu. Sudah 2, kemarin sudah hampir pembagian ya, PT PAN, Akro sudah, tapi tidak diterima masyarakat. Untuk itu saya sangat berharap kepada kita semua masyarakat Pasaman Barat, mari dukung saya, bukan untuk dipilih, untuk menyemangati saya mengurus ini, Bapak dan Ibu. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah berjanji akan menggelar pertemuan dengan pihak yang bersengketa. Setelah informasi tersebut, para pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Salah seorang peserta seleksi staf Panwascam di Kecamatan Limakoto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, mendatangi kantor Bawaslu Padang Pariaman. Noval Alia Wardana membawa surat pengaduannya terkait dugaan penyimpangan dalam proses seleksi yang diadakan Panwascam setempat. Dalam keterangannya, Noval mengikuti seleksi bersama calon lainnya, hanya 7 orang pada tanggal 12 November lalu. Sedangkan yang diajukan ke Bawaslu untuk dilanjutkan prosesnya menjadi 9 orang. Ia menduga ada sejumlah peserta seleksi yang tidak mengikuti proses sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan, namun melenggang sampai ke tahap seleksi akhir. Sedangkan dirinya yang mengikuti proses seleksi sejak awal akhirnya gagal. Itu kami datang hanya 7 orang, tahu-tahu yang nama yang dirilis yang tidak ada di pas waktu wawancara. Yang kami datang waktu wawancara hanya 7 orang. Setelah itu saya bertanya kepada komisioner atau Panwascam Limakoto Kampung Dalam, diajukannya 9 orang katanya ke Bawaslu Kabupaten. Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishak mengelak kalau masalah penerimaan staf Panwascam bukanlah kewenangan komisioner. Menurutnya, rekrutmen staf Panwascam merupakan kewenangan Sekretaris Bawaslu. Tidak mungkin kami yang sebagai komisioner ini
menggarap persoalan-persoalan staf. Karena ini merupakan sebuah aturan yang berlaku di semua Bawaslu tingkatan di seluruh Indonesia. Jadi kalau permasalahan rekrutmen ini nggak boleh komisioner ini ikut campur. Karena kita serahkan kepada sekretaris untuk memprosesnya nanti. Noval juga akan meneruskan laporannya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat jika laporannya tidak ditanggapi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ratusan warga Nagari Ampek Koto, Pulau Punjung, Darmasraya, Kamis pagi mengantre di kantor pos setempat. Mereka berjejer menunggu namanya dipanggil petugas. Warga yang tergolong keluarga prasejahtera ini kembali mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Mulai dari subsidi kenaikan harga BBM, bantuan pangan, serta program Keluarga Harapan. Jumlah uang yang diterima warga bervariasi tergantung masing-masing programnya. Untuk bantuan subsidi kenaikan harga BBM, warga menerima Rp900.000 per kepala keluarga. Untuk Nagari Ampek Koto Pulau Punjung saja, terdapat lebih dari 400 kepala keluarga penerima bantuan. Menurut warga, bantuan itu sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap bantuan ini bisa terus berlanjut. Ini, ya ini untuk beli sembako, beli jajan, beli beras, beli untuk kebutuhan rumah tangga lah. Kalau dapat berlanjut nanti, kalau dapat. Ekonomi sekarang nih, ya kalau dapat berlanjut lah. Kantor Pos Pulau Punjung peroleh alokasi dana sebesar Rp1,2 miliar untuk 3 nagari, yakni Ampek Koto Pulau Punjung, Tebing Tinggi, dan Nagari Gunung Selasih. Ini program bantuan pemerintah Pak, berupa BLT, baik itu sembako, PKH, dan subsidi BBM. Nominalnya ada 900.000 Pak, ada yang sesuai dengan jumlah nominal yang didapat dari bantuan PKH masing-masing. Kalau dari subsidi BBM ini tahap yang kedua, tapi kalau dari tahap PKH ini udah yang tahap yang udah banyak Pak yang sebelumnya. Yang hari ini sekitar 1,2 M kita Pak, ada 3 nagari. Pencairan dana BLT berlangsung selama 4 hari hingga hari Minggu depan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Warga Dusun Takuman, Desa Sioban, Mentawai, kini mulai aktif bertani dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah yang selama ini menganggur. Warga menanaminya dengan sayuran hingga buah-buahan. Ilmu bertani mereka dapatkan dari pelatihan sederhana yang diberikan lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah itu. Untuk mempermudah koordinasi, warga pun membuat kelompok tani. Mereka diajarkan bagaimana cara bercocok tanam yang praktis dan mandiri, serta sederhana tanpa memerlukan cara yang sulit dan biaya tinggi. Menurut salah seorang warga, selama ini mereka hanya hidup dari hasil ladang dengan tanaman tua seperti cengkeh, pinang, durian yang memerlukan waktu lama untuk panen. Dengan ilmu bercocok tanam yang mereka dapatkan ini, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga serta mengurangi biaya kebutuhan rumah tangga. Kalau dengan adanya kegiatan ini, saya rasa masyarakat juga terbantu. Contohnya, saya juga kan termasuk masyarakat. Saya juga sangat terbantu, dan dengan cara belajar kami mengikuti SL ini, saya sendiri juga sudah melakukan di rumah itu, sudah melakukan beberapa yang telah kami pelajari di SL kami ini. Jadi yang membuat motivasi kita ini kan supaya untuk di kemudian hari bisa kita dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa untuk melakukan di luar. Ataupun misalnya kita punya ladang, dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa bikin untuk sendiri, kita buka di ladang sendiri. Bagi masyarakat, itu pun yang kegiatan seperti ini sangat berguna sekali. Secara pribadi juga sangat untung sekali bagi kita. Pelatihan ini dikemas dalam bentuk diskusi, sehingga memudahkan warga memahami ilmu yang diberikan pelaksana. Sebenarnya kan kita mau meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang pertanian ya. Bagaimana masyarakat bisa mampu mengelola lahan pertaniannya dengan telaten, dengan lebih teliti. Kemudian di sini kita kegiatannya juga bagaimana menyamakan kapasitas masyarakat ini. Nah, diantaranya memang masyarakat ini kan tidak sama kapasitasnya soal pertanian.
tapi kita melakukan sekolah lapangan dengan metode diskusi dan berbagi pengalaman, di mana tidak ada guru, tidak ada murid, semua saling. Kelompok tani di Desa Sioban ini sebagai gerakan percontohan karena pertama dilaksanakan. Jika berhasil, kegiatan serupa rencananya akan dikembangkan di seluruh Mentawai. Bagi warga asli Mentawai, bertani merupakan sebuah budaya baru. Pasalnya, selama ini mereka hanya mengandalkan hasil hutan, tanpa pernah menanam, apalagi merawatnya. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Dan juga bisa dan pada umumnya juga para petani mungkin